atau sering berulang-ulang mengatakan apapun ya teman-teman, apapun yang kita tanam teman-teman, selagi itu adalah kualitas bagus, kualitas bibit unggul teman-teman, itu akan berpotensi kita itu berhasil teman-teman ya dalam melakukan penanaman sawit. Nah, yang penting tadi tanahnya bagus teman-teman ya, tidak terendam banjir ya kan. Yang kedua, perawatannya maksimal teman-teman ya, perawatannya maksimal, dan juga pemupukan teman-teman ya. Jadi kalau pengen sawit kita itu berkembang jauh lebih cepat teman-teman, itu kita harus topang dengan pemupukan teman-teman ya, pemupukan yang rutin teman-teman ya, minimal setahun 3 kali teman-teman. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah oke teman-teman ya, kita akan melihat performa dampi ya teman-teman ya, PPKS dampi teman-teman. Nah, ini usia 2 tahun teman-teman. Nah ini seperti ini teman-teman ya perkembangannya. Ini usia 2 tahun teman-teman ya, usia tanam 2 tahun. Nah sudah seperti ini teman-teman ya, ini di tanah mineral teman-teman ya, di dataran tinggi, dan tanahnya itu sedikit berpasir teman-teman ya. Yuk teman-teman ya, kita lihat pokoknya lain teman-teman ya, seperti apa performanya teman-teman. Nah ini, nah yang ini juga sudah seperti ini teman-teman ya, sudah mulai berbuah banyak teman-teman. Nah ini teman-teman ya, dampi ini teman-teman untuk di wilayah Kalimantan itu sangat jarang teman-teman yang nanam ya. Nah ini cuman ada mungkin bisa terhitung orang teman-teman yang menanam dampi. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah sudah mengeluarkan buah teman-teman ya, sudah sebagian ada yang besar, ada yang masih dompet teman-teman ya. Nah seperti ini, yuk kita lihat teman-teman ya. Nah bagi teman-teman ya yang suka mungkin dengan PPKS dampi teman-teman, bisa kita simak teman-teman ya video saya ini teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya di like, comment, and share. Jangan lupa juga teman-teman ya di subscribe teman-teman ya channel saya, supaya teman-teman tidak ketinggalan ya video selanjutnya teman-teman seputar sawit teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah ini usia 2 tahun teman-teman. Jadi ada yang sudah 2 tahun teman-teman, ada yang 2 tahun setengah teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, dampi ini teman-teman itu dalam setahun teman-teman, dalam setahun itu bisa mengeluarkan 38 ton sampai 40 ton teman-teman ya. Nah, dalam setahun 1 hektar teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa dikalkulasikan ya berapa sekali panen, atau ya sekali panen dalam 1 hektar itu berapa teman-teman, atau mungkin dalam 1 bulan teman-teman ya. Nah bisa besar teman-teman ya. Nah ini sudah besar. Cuman sayangnya teman-teman apa ini? Ini PPKS dampi ini teman-teman, yang punya ini tidak menerapkan sistem kastrasi teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman, nah ini kosong teman-teman. Jadi kalau menurut saya teman-teman itu kurang pas ya. Karena apa? Kalau kita memang pengen sawit itu berkembang jauh lebih bagus dan jauh lebih besar buahnya teman-teman, itu minimal dikastrasi sekali teman-teman ya, atau mungkin 2 kali teman-teman. Nah ini sudah besar-besar. Jadi kita jangan merasa oh sayang ini buahnya sudah bagus, sudah mutar-mutar ya, cuman nanti di saat usia yang sudah mulai beranjak dewasa teman-teman, kalau kita melakukan kastrasi teman-teman, itu jauh lebih besar-besar teman-teman ya buahnya, ketimbang yang tidak dikastrasi teman-teman. Nah jadi manfaat kastrasi itu teman-teman, itu untuk memperbesar keluar buah yang baru, dan memperbesar batang sawit itu sendiri teman-teman ya. Jadi di saat nanti dia sudah menopang buah yang besar teman-teman, nah pohonnya pun sudah kokoh teman-teman ya, sudah besar seperti itu ya. Nah ini teman-teman ya, jadi bagi teman-teman yang hobi dengan dampi, boleh simak video saya teman-teman ya, seperti apa performa dampi teman-teman. Nah ini masih baru keluar teman-teman ya.
Nah itu ya, cuman ya saran aja ya teman-teman ya kepada teman-teman semua. Jadi saya sering mengatakan atau sering berulang-ulang mengatakan apapun ya teman-teman, apapun yang kita tanam teman-teman, selagi itu adalah kualitas bagus, kualitas bibit unggul teman-teman, itu akan berpotensi kita itu berhasil teman-teman ya dalam melakukan penanaman sawit. Nah yang penting tadi tanahnya bagus teman-teman ya, tidak terendam banjir ya kan. Yang kedua perawatannya maksimal teman-teman ya, perawatannya maksimal, dan juga pemupukan teman-teman ya. Jadi kalau pengen sawit kita itu berkembang jauh lebih cepat teman-teman, itu kita harus topang dengan pemupukan teman-teman ya, pemupukan yang rutin teman-teman ya, minimal setahun 3 kali teman-teman ya. Setahun 3 kali bisa kita lakukan. Kalau seandainya memang tanahnya itu bagus teman-teman, tidak terendam banjir, kita tidak perlu melakukan pengapuran dulu teman-teman ya, bisa kita lakukan pemupukan urea teman-teman ya. Tapi kalau tanahnya lembab, bisa kita lakukan pengapuran dulu teman-teman ya, baru nanti di urea teman-teman. Nah seperti lahan ini teman-teman, itu tidak perlu kita kapur dulu teman-teman ya, karena memang tanahnya itu aman dari banjir teman-teman. Jadi kita lakukan aja pemupukan menggunakan urea teman-teman, urea. Habis itu nanti bisa juga kita mungkin dilakukan NPK teman-teman ya. Ya pokoknya intinya teman-teman dipupuk lah teman-teman ya, dipupuk sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kapasitas atau mungkin usia tanam sawit itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah jadi yang hobi dengan podcast Dampi teman-teman, nah ini sudah saya videokan ke teman-teman ya. Kualitas buahnya itu seperti apa, kualitas performanya di saat usia muda seperti ini teman-teman ya, 2 tahun sampai 2 tahun setengah seperti ini teman-teman. Ya sama teman-teman ya, setiap bibit unggul itu teman-teman, itu bagus teman-teman, bagus. Itu hanya beberapa saja teman-teman yang memang kurang bagus teman-teman. Mungkin waktu kita menanam itu tidak disortir teman-teman ya, tidak disortir atau tidak kita lakukan perawatan secara maksimal teman-teman. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendukung saya ya. Jangan lupa like, comment, and share teman-teman. Jangan lupa di subscribe juga teman-teman ya, supaya channel saya ini terus semangat memberikan sedikit informasi dan sedikit edukasi ya seputar sawit teman-teman, seperti itu. Oke terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sawit dari Kalimantan teman-teman, semoga sehat selalu. Thank you.